Aguguluhin, promise. Document yung mural na ginagawa mo. Punya pacar saling bucin tapi ternyata di belakang saling selingkuh? Apalagi selingkuh sama saudaranya sendiri? Hah? Emang boleh? Halo hai, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Channel kesukaan para cublikers pemburu film iclik. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan mencublik-cublik film yang berbau-bau iclik, yakni menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang dibintangi artis andalan, yakni Angeli Khang. Seorang wanita yang awalnya hanya mengejar kebahagiaan bersama kekasih dan teman-temannya, namun kehidupannya yang penuh warna itu mendadak berubah ketika cinta yang rumit menyapanya dengan kejutan yang tak terduga. Dan gairah terlarang pun terjadi. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja tanpa basa-basi simak ceritanya. Berawalkan kisah dari seorang sepasang kekasih yang saling bucin, bahagia, sentausa yang baru saja membeli rumah baru dan baru saja pindahan. Sepasang kekasih itu bernama Melanie dan Martin. Mereka tampak sangat kompak dan saling bergairah. Mereka berdua merayakan tumpengan atas rumah baru mereka bersama Leo, adik kandungnya Martin, yang baru saja pindah dari Australia, dan ia juga merupakan seorang pembisnis sekaligus fotografer. Di sana juga hadir bersama Angie, sepupunya Melanie. Tumpengan itu mereka rayakan dengan minum dan foto bersama. Setelah acara itu selesai, Melanie dan Martin melakukan rutinitas iclik di rumah baru mereka. Keesokannya Leo mampir ke tempat gym, yang dimana tempat gym itu merupakan milik Martin dan Leo yang mereka kembangkan bersama. Leo menyatakan bahwa dirinya sangat percaya pada kakaknya itu kalau tentang berbisnis. Sedang si Melanie dan Angie rebahan di rumah barunya itu. Melanie berpesan pada Angie untuk merahasiakan masa lalunya. Melanie yang dulunya ia adalah seorang wanita yang bisa dikatakan wanita malam yang nakal. Ia tak ingin kalau Martin mengetahui hal itu karena tak ingin kehilangan Martin yang menurutnya ia adalah pria yang sangat baik selama ini yang pernah ia temui. Malamnya Martin dan Melanie iclik brutal rutinan sampai lemas, hingga mereka berdua esoknya bangun kesiangan. Martin merupakan seorang yang disiplin dan tak ingin menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu ia pergi terburu-buru datang ke tempat gymnya, dan ia berpesan pada Melanie untuk kedepannya ia harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan Martin sarapan. Sepulang dari toko interiornya, Melanie pulang sendiri tanpa ditemani Martin. Tak disangka bahwa dirinya telah diikuti oleh orang yang tak dikenal yang ternyata dari masa lalunya. Pria penguntit itu tiba-tiba saja menyeleding dan meremas gunung kembarnya Melanie. Penguntit itu juga mengatakan pada Melanie seakan-akan ia ingin mengingatkan yang pernah mereka berdua lakukan di masa lalu. Melanie yang saat itu ketakutan, ia berteriak dan meminta tolong pada penjaga. Untung saja penjaga di sana segera datang, namun penguntit itu lari kabur dan lolos dari kejaran. Kejadian itu membuat hari-harinya jadi ketakutan dan menjadi trauma. Ia menjadi tak seceria biasanya dan kebanyakan melamun karena kejadian itu selalu terngiang-ngiang di pikirannya. Karena merasa hidupnya tak tenang, Melanie menceritakan kejadian itu kepada Angie.
Keesokannya mereka memberikan surprise pada Melanie di hari ulang tahunnya. Namun tak disangka, penampilan Melanie yang begitu cantik hingga memikat hatinya Leo. Dan sepertinya si Leo ini mulai jatuh cinta pada si Melanie. Namun si Leo segera menyadari bahwa Melanie adalah kekasih kakaknya itu. Dan mereka berempat lanjut merayakan ultah itu dan party di sebuah bar. Dan ternyata penguntit Melanie sudah berada di sana. Melanie sekilas teringat masa lalunya yang lagi iclik bareng penguntit itu. Karena mereka kebanyakan minum, Melanie yang agak tak sadar itu joget bareng si Leo. Dan si Leo tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memeluk Melanie. Keesokannya Melanie iseng-iseng buka galeri foto lama. Ia baru menyadari bahwa di salah satu foto ulang tahunnya waktu itu terlihat muka seorang penguntit Melanie selama ini. Ia ngasih tahu ke Angie bahwa ia sangat yakin bahwa pria yang berada di foto itu adalah penguntitnya selama ini. Angie menyuruh Melanie mencoba untuk mengingat-ingat apakah ia pernah cinta satu malam dengan pria itu, atau hanya sekedar bermain-main dan belum sempat sampai iclik ketika Melanie sedang mabok atau tak sadarkan diri, hingga membuat pria itu sangat terobsesi pada Melanie sampai saat ini. Namun Melanie menyangkal bahwa dirinya tak kenal pria itu. Di lain tempat, si Leo yang menyukai Melanie, ia mulai sangat terobsesi padanya. Bahkan dirinya rela diam-diam pindah rumah dan pindah di samping rumah Melanie dan Martin agar bisa memperhatikan Melanie dari kejauhan. Ia juga mengedit-edit dan mengganti foto Melanie dengan foto bersanding dengannya. Ia juga mencatat waktu dan jadwal kapan Melanie dan Martin itu pergi dan pulang untuk mencari peluang buat menemui si Melanie dan mencuri-curi kesempatan ketika si Martin gak ada di rumah. Sedang di suatu hari yang cerah, Melanie dan Angie dikejutkan oleh kehadiran pria penguntit. Penguntit itu sengaja memakai parfum yang dulu ia pakai ketika iclik bareng Melanie. Seketika bau parfum itu mengingatkan sekilas ketika Melanie dan penguntit melakukan iclik. Tak lama si Angie yang tak menyadari kehadiran penguntit itu pergi duluan dan meninggalkan Melanie sendiri di dalam lift karena ada janji dengan seseorang. Untung saja penguntit itu hanya diam memperhatikan Melanie dan gak macem-macem. Karena si Leo sudah mencatat dan hafal jadwal kepergian Martin, ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menemui Melanie ketika sendirian. Ia modus ngasih kue sus dan memakan kue itu bareng Melanie. Namun di pikirannya hanya ada iclik, iclik, dan iclik. Dirinya bahkan sempat melamun iclik dengan Melanie dan berkhayal mandi bareng. Sarap. Si Leo yang sangat terobsesi itu bahkan tak bisa tidur memikirkan Melanie. Bahkan ia rela berpura-pura ikut nge-gym demi ketemu pujaan hatinya itu. Sedang si Martin yang kelihatannya baik dan bucin itu, ternyata diam-diam dia lagi asik iclik bareng asistennya di tempat gymnya itu. Walau si Martin dan Leo itu kakak adik, namun Martin sebenarnya tak menyukai Leo. Mereka selalu memperdebatkan hal kecil dan adu kepintaran. Martin berusaha menghindari Leo dan ingin
ingin membuat Leo pergi dengan cara menjodohkan Leo dengan Angie. Karena dirinya juga mulai ngerasa bahwa si Leo sepertinya mulai menyukai Melanie. Martin muak dengan Leo yang selalu merebut kesenangannya sejak mereka kecil. Sedang si Leo yang masih sama dengan obsesinya, ia membelikan bunga untuk Melanie dan memberikan bunga itu dan menyatakan cintanya. Lalu ia pergi begitu saja. Sebagai naluri wanita, Melanie merasa tersanjung dan sepertinya Melanie mulai membuka hati untuk si Leo. Tak lama Martin datang dengan membawa bunga juga untuknya. Ia buru-buru menyembunyikan bunga dari si Leo itu di bawah kolong kasur. Namun ternyata si Martin ingin mengambil baskom untuk kakinya yang letaknya di kolong kasur. Melanie panik dan memutar cara agar Martin tak melihat ke kolong kasur itu dengan cara mengajaknya iclik di kamar mandi. Keesokannya si Leo datang lagi ke rumah Melanie. Kali ini ia membawakan coklat kesukaan Melanie. Karena saat itu Melanie sedang asyik melukis, bisa-bisanya si Leo tiba-tiba menyilaturahmikan bibirnya pada Melanie. Namun, itu semua hanya lamunan si Leo doang. May appointment pa pala kami ni Martin. Pa naman yun pag makalat. Dan keesokannya ia mengikuti Melanie ke tempat parkiran mobil. Kali ini si Leo beneran menyeruputkan bibirnya pada Melanie. Lalu ia menyatakan cintanya dan mengungkapkan perasaannya selama ini pada Melanie. Melanie sangat terkejut dengan perlakuan dan pernyataan Leo. Ia menolak itu semua karena dirinya benar-benar menjaga hatinya untuk Martin. Ia juga tak ingin merusak hubungan persaudaraan antara Martin dan juga Leo. Being committed to someone, you mean that you love each other. And that's the most important. Hindi mo alam kung anong meron kami ng kuya mo. Are you happy? Huh? Yung relationship namin ng kuya mo, naging magkapatid. Namun kejadian itu tak menyurutkan semangatnya untuk merayu Melanie lagi. Ia mendatangi rumah Melanie dan mengatakan bahwa ini untuk yang terakhir kalinya ia mengganggunya. Oleh karena itu yang awalnya Melanie menolak kehadiran Leo, ia mempersilahkan Leo untuk masuk dengan tujuan karena si Leo ingin menyelesaikan proyeknya mengambil foto saat Melanie melukis. Namun kenyataannya, Melanie ternyata tak menolak ketika si Leo mencoba dan merayu Melanie untuk mengicliknya. Bahkan mereka berdua sempat untuk mandi bareng. Dan kini hati Melanie sudah terbuka untuk Leo karena ternyata dirinya begitu welcome dan sama sekali tak keberatan ketika si Leo mengicliknya. Namun di tengah-tengah iclik permandian bareng itu mereka dikagetkan dengan kehadiran Martin yang tiba-tiba saja dirinya pulang ke rumah mencari Melanie. Untung saja Melanie bisa menyembunyikan kejadian itu dan si Leo berhasil sembunyi kabur sebelum akhirnya Martin datang melihatnya. Ginger, please. I'm not feeling well. Malamnya mereka berempat party kecil-kecilan sambil minum buat ngerayain ulang tahunnya Angie di apartemennya. Namun si Leo yang mabuk berat hingga hampir tak bisa membawa dirinya pulang, akhirnya ia menginap di kamarnya Angie. Karena terpengaruh alkohol, si Leo malah membayangkan muka Angie jadi mukanya Melanie. Karena hanya mereka berdua di kamar, si Leo langsung gas saja mengiclik Angie
yang berwajah Melanie itu. Sedang si Angie yang emang beneran suka sama si Leo, ia tak menyiakan kesempatan iclik ini dan langsung gas iclik balik saja guys. Namun ketika di puncak keiclikan, si Leo malah menyebut nama Melanie dan membuat Angie marah. Hingga akhirnya Angie mengusir si Leo dari kamarnya. Keesokannya si Leo yang terngiang-ngiang terus oleh Melanie, ia menemui Melanie di parkiran dan ingin menanyakan kelanjutan tentang hubungan mereka. Karena Melanie tak ingin membahas itu, Melanie sengaja beralasan balik ke kantornya untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan. Namun si Leo berbaik hati untuk mengambilkan HP-nya itu dan Melanie beranjak ke mobilnya. Belum lama nyampe mobilnya, Melanie dikagetkan kehadiran si penguntitnya dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil penguntit itu. Untung saja tak lama si Leo datang menolong Melanie dan bergelut dengan penguntit itu hingga penjaga datang untuk meringkus penguntit. Sorry wala ako dun. I'm sorry. Karena Melanie tadinya terdorong lumayan keras, ia memeriksakan kepalanya ke dokter bersama Leo. Dan untung saja tidak terjadi hal buruk dan hanya terbentur saja. Karena kejadian itu, Leo merasa sangat bersalah dan meminta maaf karena waktu itu dirinya tak berada di sampingnya Melanie. Lalu mereka berpelukan dan sayang sekali. Diam-diam ternyata si Martin datang melihat kemesraan mereka berdua. Tapi kali ini Martin sudah mulai memahami mereka dan pergi gitu aja. Selang beberapa waktu, Melanie merasa resah karena dirinya ternyata hamidun. Dan ia memutuskan hubungannya dengan Martin. Karena anak yang dikandungnya itu bukanlah anak si Martin, melainkan anaknya Leo. Dan yang lebih menyakitkan, ternyata si Martin sudah mengetahui kalau dirinya ditikung adiknya sendiri. Dan dirinya bertindak seakan tak peduli dengan keadaan Melanie lagi. Mungkin si Martin udah muak kali ya guys. I am not surprised. Collection of failures. Uy, may problema dito, pero... Ang ka nga eh, kayo ni Leo, di ba? I'm sorry. Akala ko naman nagbago. Good habits die hard. Beberapa tahun kemudian, si Melanie telah melahirkan seorang anak cewek dan ia telah dinikahi oleh si Leo. Namun ternyata hidupnya selama bertahun-tahun ini masih diikuti oleh penguntit masa lalunya itu. Penguntit itu bahkan mengancam Melanie dan keluarga kecilnya itu jika ia tak menuruti kemauan si penguntit. Karena Melanie merasa sangat gelisah dan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada keluarganya, diam-diam ia menghubungi si penguntit itu dan mengajaknya bertemu. Pertemuan itu tak lain untuk bericlik di dalam mobil seperti yang mereka lakukan beberapa tahun lalu. Namun Melanie mempunyai rencana sendiri. Ia menyabetkan pisau pada penguntit itu ketika ia lengah dalam pengiclikan, hingga akhirnya si penguntit itu meninggoy. Dan alhasil masalah penguntit pun selesai. Kini Melanie dan keluarganya bisa hidup tenang dan bahagia. Mereka berdua menikmati iclik bersama malam itu. Namun tak disangka datanglah seorang yang begitu misterius yang tiba-tiba langsung menjedor si Leo dan Melanie. Ternyata si penjedor itu adalah Martin. Diam-diam selama ini dirinya hidup dalam kedepresian dan dendam tersembunyi.
Kini tinggal anaknya Melanie doang. Martin pun pergi membawa anak sekecil itu dan meninggalkan si Leo dan Melanie yang tergeletak tak berdaya. Dan film pun berakhir. Dari film ini seperti biasa, kalian dapat ambil hikmahnya sendiri ya guys. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk terus support channel ini, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa, link film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.